Halo, selamat sore semuanya. Wow, kembali lagi bersama Minka di sini. Ya, kita punya kabar gembira hari ini. Jadi buat semuanya yang mau nonton boleh langsung gabung. Ini masih dikit nih orangnya. Ayo komen di bawah kalau misalnya suara aku bisa kedengeran jelas atau enggak. Oke. Jangan lupa komen ya. Oke, karena hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting. Jadi, semuanya tolong lihat dan share live ini ya. Oke. Kita masih nunggu nih. Buat yang mau nonton boleh, karena kita akan bahas sesuatu yang penting, yaitu ini udah satu. Oke. Kita akan mulai aja ya, karena ini udah mau jam 6. Oke, jadi kita akan mulai live hari ini. Berarti suara aku udah kedengeran ya. Bentar, sebelum kita memulainya, aku bakal share live hari ini biar yang lainnya yang belum bergabung, bisa nonton di video ini. Oke. Bye-bye. Ini ada teman aku yang bantuin aku di sini. Kita bakal nonton bareng, di-share dulu ya. Bentar. Kita bakal post dulu ya. Karena ini ada berita penting yang dari kemarin pada nunggu-nunggu, akhirnya cacan, kita bisa ini sekarang. Oke, bentar ya. Hehehe. Oke. Kalau gitu kita bakal mulai aja. Halo semuanya, selamat sore. Yang lagi menunggu jam buka puasa, selamat menunggu. Dan kita dari SBY Kusmani punya kabar gembira, yaitu akhirnya SBY Kusmani auto debit. Bagi pelanggan SBY Kusmani yang setia, yang masih menggunakan SBY Kusmani, terima kasih banyak atas supportnya. Dan sekarang kita bisa luncurkan auto debit SBY Kusmani. Mudah-mudahan dengan servis yang baru ini semuanya lebih cepat, lebih gampang, dan pastinya kita lebih mantap. Oke. Jadi hari ini aku akan bahas bagaimana caranya kita untuk masuk di aplikasi auto debit SBY Kusmani. Bagaimana kita mendaftarkan rekening kita di open banking. Oke. Jadi yang pertama tuh apa aja yang kita perlukan? Yang kita perlukan yang pertama harus ada akun SBY Kusmani. Jadi dari akun SBY Kusmani yang lama, kita nanti tinggal
daftarin aja rekening yang mau dipakai untuk auto debit atau potong otomatis. Terus otomatis kita harus punya handphone atau gadget. Terus kita harus ada data atau internet. Dan khusus untuk teman-teman semua pelanggan SBI Kosmani yang dapat menggunakan open banking atau auto debit ini adalah mereka yang masih aktif. Karena biasa kan kita kalau beli nomor itu harus pakai ID card ya, ID card Korea. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah swasta atau yang udah nggak aktif, itu kan kadang-kadang beli nomornya pakai ID teman atau misalnya pakai paspor. Nah, itu nggak bisa. Jadi, nomornya itu harus nomor yang dibeli atau dibuat menggunakan ID card aktif. Kalau misalnya tidak menggunakan ID card, maka tidak bisa. Dan di handphonenya itu harus ada pulsa ataupun data, karena nanti akan menerima telepon ARS, dan itu diambil datanya atau pulsanya dari handphone kita sendiri gitu. Terus kita juga harus punya kartu SIM yang terdaftar, udah aku bilang kan tadi, yang terdaftar sama nomor rekening Bank Korea yang dibuka dengan ID card. Jadi adapun kalau teman-teman nomor rekening Koreanya itu dibuka dengan paspor, nah itu nggak bisa, harus yang dibuka pakai ID card Korea. Kalau yang dibuka pakai paspor itu harus, misalnya masnya masih aktif nih, terus nomornya dibuka pas pertama kali datang di Korea dan waktu itu belum ada ID card, jadi kan pakai paspor tuh pas bukanya. Nah, itu harus ke bank dulu, terus update data, bilang ini mau update pakai ID card Korea, dan baru daftar lagi buat auto debit atau open bankingnya. Nah, itu baru bisa seperti itu. Jadi hal-hal yang ini kepentingan yang harus ada ya. Jadi dimohon ini semua dipersiapkan dulu baik-baik, baru abis itu bisa hubungi CS SBI Kosmani dan kita akan pandu dan akan kita bantu. Atau nonton aja video ini karena aku bakal bahas video ini cara pendaftaran SBI auto debit sampai selesai, sampai jadi. Siap? Oke. Nah, kita punya kabar gembira. Jadi kan tadi tuh banyak yang telepon, kok ini nggak bisa buka aplikasi SBI Kosmani, karena kita sekarang lagi ganti wajah SBI Kosmani dengan tampilan yang baru. Jadi kita dari tampilan yang biru tua gitu, kita pindah ke tampilan yang lebih segar, yang lebih fresh, dan warna-warnanya yang lebih cerah, jadi mudah dilihat, yang gampang dilihat gitu. Cadan, akhirnya kita punya warna basic seperti ini, warna dasar SBI Kosmani yang baru, dan mudah-mudahan teman-teman suka makanya. Mantap. Jadi pas kita buka aplikasinya, kita langsung bisa melihat kurs hari ini sekarang ada berapa. Dan buat teman-teman sekali lagi, biasanya kalau yang baru download aplikasi itu biasanya kan pakai bahasa Inggris, maksudnya pas abis download itu pasti otomatis dia akan ke bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman harus ganti bahasa dulu. Nah, ganti bahasa itu di mana? Di kanan atas. Nah, di kanan atas itu ada, kalau pas masih bahasa Inggris sebenarnya itu tulisannya kan EN. Kita klik itu dan kita ganti bahasa Indonesia. Jadi nanti semuanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Terus kalau kita udah masuk seperti ini, kita bisa cek kursnya dan kita klik yang masuk. Jadi kita klik masuk tang. Dia akan muncul seperti ini. Di sini dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul login masuk. Nah, login masuk ini untuk teman-teman tetap sama dengan akun SBI Kosmani sebelumnya. Jadi tetap sama, nggak ada yang berubah. Yang berubah itu cuman sistem di dalamnya. Jadi pas masuk tetap pakai email dan nomor HP. Jadi pakai email dan nomor HP. Jadi kalau udah ada email dan nomor HP tinggal dimasukin. Kalau di sini ini emailnya SBI Kosmani semakin di depan. Terus kata sandinya apa aja boleh. Terus klik masuk. Oke, kalau kita udah klik masuk, kita akan langsung muncul ke tampilan berikutnya. Biasanya kan kotak-kotak, terus bendera-bendera gitu kan. Nah, sekarang kita
terus bikin tampilannya ke bawah. Jadi di sini ada negara-negara di mana servis SBI Kosmani biasanya digunakan pengiriman uangnya, dan kita klik Indonesia kalau mau ngirim ya. Tapi karena kita nggak mau ngirim, maksudnya kita mau daftar ini kan auto debit, kita masih mau daftar auto debit dulu. Di bawah sini ada halaman saya. Nah, ini ada halaman saya. Nah, kita klik di bagian halaman saya ini. Tak. Nah, nanti kita akan muncul data-data yang kita masukkan loh. Data-data kita, data-data pemilik akun gitu loh. Jadi ini ada nama, terus ada email, terus ada ini peringatan tahunan, terus rekening virtual dan lain-lain. Kita pergi ke bagian rekening Bank Korea. Nah, ini rekening Bank Korea. Di sini kan pasti udah ada rekening bank yang kita pakai buat transfer manual kan. Jadi tapi di sini juga kita bisa tambah rekening bank yang akan kita pakai untuk auto debit. Jadi kita klik rekening Bank Korea ini. Kita kliknya di sini aja di Suhyup Bank. Teng. Nah, dia akan muncul kelola akun. Jadi, kelola akun ini dia akan munculkan setoran manual. Setoran manual ini aku punya Sinhan Bank, ini nomor rekeningnya ada ubah di sini karena kan cuman setoran manual. Jadi kalau bikin akun itu kan memang udah otomatis udah ada ini kan, udah ada harus ada rekening Bank Koreanya kan. Buat yang manual, yang transfer ke Bank Kwangju dulu. Nah, tapi karena kita mau auto debit, jadi kita tambah akun auto debit. Kita klik yang di bawah ini ya, tambah akun auto debit. Yang warna pink ini, kita klik di sini dan dia akan muncul seperti ini. Auto debit open banking. Nah, dari sini dia itu ada 70% menggunakan bahasa Indonesia dan 30% menggunakan bahasa Korea. Jadi buat teman-teman jangan bingung kalau misalnya tiba-tiba dia berubah jadi bahasa Korea karena itu nggak ada translasinya. Jadi yang ini aja yang ada translasinya. Jadi kita yang pertama harus kita buat adalah kita harus pilih menyetujui semua. Kita pas klik yang menyetujui semua ini. Jadi di sini akan tercentang otomatis. Ini memang harus disetujui semuanya. Kita klik yang ini dan akan tercentang semua dan kita pilih verifikasi. Kita verifikasi dan kita klik verifikasi. Oke. Nah, verifikasi ini apa? Yang tadi aku udah jelaskan di awal, kita itu harus punya kartu SIM yang dibuat sesuai dengan nama data di ID card Korea. Jadi kalau misalnya kita buatnya pakai paspor, mohon maaf, tapi itu masih belum bisa. Jadi kita hanya bisa untuk aplikasi ini sendiri ya, untuk open banking, untuk auto debitnya hanya bisa untuk teman-teman yang masih aktif dan membuat nomor dengan ID card Koreanya. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Jadi kan kita harus pilih nih. Dan ini mulai dari sini bahasa Koreanya, tapi cuman dikit kok, cuman dikit, nggak banyak. Dari mulai sini kita pilih dulu, kita pakai kartu providernya apa. Di Korea kan ada SK, ada KT, ada LG Plus, atau ada ini, apa nih? Altalpon. Tapi biasa kan teman-teman pakai yang SK, KT, LG Plus gitu kan. Nah, kita udah pilih, misalnya kita pilih LG Plus, kita klik LG Plus, terus di sini ada persetujuan juga, tapi ini kan pakai bahasa Korea. Kita klik aja yang di atas, dia langsung centang semua. Terus ini yang tulisan Sijak Hagi. Teman-teman kan udah di Korea nih, pasti otomatis tahu lah, cukup Hangukmal Chareci. Mungkin pasti teman-teman tahu lah Hangukmal, jadi bisa baca, tapi mungkin kadang ada yang nggak ngerti kan artinya apa. Tapi ini artinya konfirmasi. Jadi Sijak Hagi sebenarnya. Oke, kita mulai ya, Sijak Hagi. Tak, kita klik itu dan kita akan muncul seperti ini. Pas. Ini pakai aplikasi Pas untuk verifikasi nomor HP.
Cuman kita tidak menyarankan untuk menggunakan pas ini karena ini pas aplikasi kan. Kebanyakan ini orang Korea yang pakai. Dan ini harus download lagi aplikasinya sendiri. Nah, jadi kita lebih menyarankan teman-teman untuk pilih yang Munjaro Injeng Hagi. Munjaro Injeng Hagi. Jadi kita nanti akan verifikasi lewat nomor HP. Jadi kita pilih ini ya, Munjaro Injeng Hagi. Itu ada di bagian bawah. Jadi di bagian ini ada Munjaro Injeng Hagi dan kita klik di situ. Teng. Pas kita klik, ini sebenarnya awalnya kosong semua. Terus kita isi nama kita sesuai yang nama di nomor HP kita itu loh. Jadi kan ada yang teman-teman tulisnya nomor, kan kalau di ID card biasanya marga di depan, nama di belakang. Atau kalau yang cuma punya nama satu ya itu gampang banget, cuma satu aja namanya gitu loh. Tapi kalau yang punya 2 atau 3 nama itu pasti marga di depan, terus habis itu ininya di belakang, namanya di belakang. Terus kadang ada harus pakai huruf besar gitu kan, semuanya huruf besar. Soalnya mereka yang biasa bikinin nomor, mereka ikut sesuai sama persis yang ada di ID card. Jadi misalnya ini namanya Lucinta Luna, terus ini Jumin Tengrok Bono Sengyon Wolil. Itu artinya adalah ulang tahun dari teman-teman sendiri. Dan cuman ambil 6 angkanya doang. Jadi misalnya kalau dia lahir tahun 1990, bulan Januari tanggal 2, kita tulisnya gitu 900102. Dan abis itu di sini pun nanti masih ada satu yang kosong, itu diklik aja, diisi aja hurufnya. 6 itu buat cewek, 5 itu buat cowok. Jadi kalau ini Lucinta Luna berarti dia 6 cewek ya. Terus ini nomor teleponnya. Nomor telepon yang di Korea dong pastinya, nomor telepon yang terdaftar tadi. Ini kita isi nomor teleponnya dan kita pilih yang ini. Kita pilih yang Jae Johnson. Nah, kita pilih yang Jae Johnson, itu nanti akan muncul SMS di nomor kita ini, nomor kita yang di atas ini. Nah, SMS 6 digit angka. Nah, itu yang kita masukin di bawah sini. Jadi itu kayak nomor OTP ya. Kalau kita biasanya bahasanya itu nomor OTP. Dia muncul 6 angka, kita masukin 6 angkanya dan kita pilih Hwagin. Kita pilih Hwagin yang warna ungu ini. Terus kalau udah selesai, udah benar semuanya nih, kita rasa memang udah benar sesuai data-data kita pilih Hwagin. Tak. Nah, di bagian ini adalah kalau misalnya udah benar yang tadi udah Hwagin, dia akan muncul prosedur bahasa Indonesia lagi nih. Udah selesai kan yang nomor HP, yang bahasa Koreanya udah selesai sampai di yang itu aja dan kembali ke bahasa Indonesia. Jadi dia tulis prosedur persetujuan dengan pelanggan Lucinta Luna terkait penarikan atau pengecekan agar dapat menggunakan aplikasi SBI Cosmoney. Dari SBI Cosmoney dilakukan melalui ARS. Jadi ARS ini nanti dia akan telepon otomatis ya ke nomor HP teman-teman. Dan kita di sini harus pilih bank. Kita memasukkan nomor rekening yang akan kita pakai untuk penarikan otomatis atau ini auto debit ya. Oke, jadi misalnya ini aku pilihnya Suyup, terus kita masukin nomor rekeningnya di sini, nomor rekeningnya ini 1010 ini itulah, dan ini nama panggilan. Nah, kita tulis aja Lucinta Luna gitu. Dan ini juga kita harus menyetujui semua. Kita pilih aja yang paling bawah. Tak, kita pilih yang paling bawah, semuanya langsung ke contreng. Dan yang terakhir adalah ARS penarikan pengecekan atau setuju. Pengecekan setuju. Jadi di sini sampai di sini kita harus pastiin ke teman-teman kalau teman-teman nomornya itu ada pulsanya. Ada pulsanya karena kenapa? Karena kalau tidak ada pulsa, kemungkinan besar teleponnya itu tidak akan keterima. Karena dia itu bakal ngambil data atau ngambil pulsa dari nomor teman-teman sendiri gitu. Jadi kita kalau misalnya kita udah pastiin semuanya ada pulsa dan lain-lain, kita pilih ARS penarikan atau pengecekan setuju. Dan kita klik di sini. Ting. Oke, dia akan muncul seperti ini.
dia akan muncul verifikasi RES. Nah, ini kan nomor kita yang tadi tuh, terus dia muncul. Silakan terima telepon dan masukkan 6 digit tanggal lahir sesuai yang tertera di KTP Korea. Jadi nanti dia akan muncul pesan seperti ini dan akan muncul panggilan telepon dari 15775500. Jadi ini tuh panggilan otomatis ya, teman-teman. Jadi ini panggilan otomatis. Jadi harus ada pulsanya, harus ada saldo di nomornya. Jadi nanti kita akan dengar dia akan berbicara dengan bahasa Indonesia. Dia akan bilang persetujuan untuk open banking dengan nomor rekening sekian bank ini, terus abis itu atas nama ini, begitu ya. Pasti bahasanya agak sedikit aneh karena namanya juga robot yang ngomong kan. Tapi dia akan bilang gitu dan dia akan bilang terakhir, kalau ingin setuju, masukkan 6 digit tanggal lahir Anda. Nah, 6 digit tanggal lahir kita ini, misalnya kita lahir tanggal 1 Juli 1998, maka kita tulis gaya Korea, tahun 2 digit, bulan 2 digit, tanggal 2 digit. Jadi, kalau kita lahir tanggal 1 Juli 1998, kita tulisnya 980701. Seperti itu ya, jadi kita harus tulis sesuai Korea. Kalau misalnya kita tulisnya salah, nanti dia akan bilang data yang Anda masukkan salah, tulis lagi gitu. Jadi ingat, tahun 2 digit, bulan 2 digit, tanggal 2 digit. Kalau ini udah selesai, nanti dia akan bilang terima kasih, verifikasi Anda selesai, dan dia akan matikan teleponnya. Dia masuk di bagian ini, verifikasi ARS berhasil. Jadi kalau verifikasi ARS-nya udah berhasil, otomatis email yang di akun kita akan tertulis di sini. Nah, ini SBI Kusnani semakin di depan @korea.com. Jadi dia akan muncul seperti ini setelah verifikasi ARS berhasil. Dan kita tinggal klik aja yang di bawah ini, telah menyetujui lewat ARS. Klik. Oke deh, selesai. Kalau kita udah selesai klik yang menyetujui lewat ARS, itu tandanya udah selesai. Kita udah selesai ininya, data-datanya. Bagus kan? Nggak terlalu repot kan sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau auto debit yang mau auto debit, boleh silakan langsung cek di sini. Boleh silakan langsung cek dan komen di sini. Nah, teman-teman yang lagi komen ini asik bagi saya. Nggak mau Mas Ferry nih. Mas Ferry bikin sendiri. Ini Mas Rasul Ansari. Ya Mas, kita udah otomatis. Jadi sekarang tinggal masukin data untuk rekeningnya. Oke, siap. Dan kalau udah sampai di sini udah selesai. Kan kita udah menyetujui lewat ARS ya. Kita udah menyetujui lewat ARS dan kita nanti bisa cek lagi. Jadi teman-teman ingat nggak tadi yang di bagian halaman depan, di bagian awal ada tulisan halaman saya kan? Nah, di halaman saya terus pilih rekening, dan sekarang aku udah masukin, udah punya 2. Yang tadi kan cuma ada setoran manual yang buat Bank Singhan tadi. Nah, sekarang udah punya yang satu lagi buat Bank Suhyup. Jadi kalau nanti buat teman-teman yang mau ngirim, tinggal bisa pilih, ada pilihannya untuk auto debit. Jadi itu langsung potong otomatis dari rekening teman. Jadi sekarang teman-teman udah nggak bisa salah lagi. Kalau misalnya kemarin kan pada misalnya mau ngirim 100.000 tapi kepencetnya 1 juta. Jadi bisa ditunda tuh kalau mau ngirim atau dibatalin. Nah, kalau ini udah nggak bisa lagi. Kalau misalnya mau ngirim 100.000 terus kepencetnya 1 juta, udah 1 juta yang terkirim. Tapi lebih cepat, dan ini maksudnya buat teman-teman, apalagi teman-teman yang kerjanya di kapal gitu, sangat membantu karena nggak perlu lagi kita ke ATM atau ke bank. Lewat sini aja kita udah bisa langsung udah bisa langsung pakai auto debitnya, mengirim ke Indonesia. Apalagi kan ini sekarang bulan Ramadan, dikit lagi buka puasa ya. Oke, masih ada sejam lagi sih. Semangat. Jadi teman-teman yang mau mau tanya-tanya, silakan tanya.
Karena sekarang kita ada di bagian tanya jawab. Kita cek komen dulu ya. Cek komen. Asik besok. Gak mau. Rasul answer udah otomatis ya. Ya udah Mas Rasul. Jadi silakan kalau misalnya mau apa? Daftar akun untuk auto debitnya, silakan hubungi kita di sini ya. Nanti kita bakal bantu. Di chat boleh, di nomor telepon CS juga boleh. Semuanya aktif. Oke, ada lagi teman-teman yang mau komen? Ayo, mumpung kita lagi masih nge-live, teman-teman silakan. Jangan lupa ya, like Facebook kita, SBI Kusmani Indonesia, biar lebih asik. Ya nih, oh iya, aku nggak sempat taruh di slide, tapi mulai besok kita punya promo Ramadan, namanya Berkah Ramadan. Jadi ini baru aku bikinin. Ini aku lagi bikin ininya kan, aku lagi bikin postingannya. Nanti mulai besok kita punya apa sih namanya? Kita punya promo Berkah Ramadan. Selama bulan suci Ramadan itu nanti teman-teman bisa transfer ke Indonesia. Jadi kan pada mau transfer THR kan ke Indonesia buat keluarga. Apalagi zaman sekarang lagi musim corona. Jadi buat teman-teman, please hati-hati selalu. Jaga kebersihan dan jaga kesehatan, terlebih jaga iman karena di bulan suci ini. Dan nanti kalau misalnya promonya itu kita ada hadiah-hadiah menarik seperti TV, skuter, kalau nggak salah ada headset Bluetooth, sama satunya lagi air fryer. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kalau begitu ini udah nggak ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya udah nggak ada lagi pertanyaan, kita bakal close live-nya. So, jadi teman-teman dicek dulu atuh. Karena lumayan mulai. Oke. Ini aku ngecek lagi yang mau ini. Oke deh kalau gitu. Jadi buat teman-teman yang nantinya punya pertanyaan mengenai sistem auto debit dari SBI Kusmani, bisa hubungi kita di Facebooknya, sama juga di nomor telepon WhatsApp, sama dimanapun teman-teman bisa mencapai SBI Kusmani, silakan dihubungi dan nanti kita akan bantu untuk pendaftarannya. Dan mulai besok jangan lupa kita punya promo Berkah Ramadan buat teman-teman yang ngirim selama bulan suci ini, diikuti terus. Dan apa lagi ya? Oke, kita punya iklan juga. Jadi nanti buat teman-teman yang ada di daerah Busan, di Jagalchi, kita akan mampir di Bakso Bejo Nampo dong. Dari tanggal ini salah sih. Sebenarnya dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Jadi 2 hari kita di sana ya teman-teman. Di Bakso Bejo Nampo. Jadi sampai ketemu di sana. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunggu. Masih ada sejam lagi. Mudah-mudahan. Semangat. Jadi itu aja dari kita dan sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.
Terima kasih.